Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan dalam anugerah-Nya Ia masih memberikan kepada kita kehidupan hari ini. Sebelum kita memulai akan hari yang baru, mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih anugerah-Mu bagi kami, di mana Engkau menambahkan umur kami 1 hari, dan biarlah hari ini kami boleh memulainya bersama Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan kiranya Engkau berkenan menyapa kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca Yeremia 35 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Namun saya mengajak kita membaca hanya ayat 18 dan 19 saja. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rehab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rehab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kaum Rehab ini adalah keturunan orang Keni dan mereka bukan keturunan orang Yahudi. Namun mereka membantu perjuangan Raja Yehu untuk membasmi Raja Ahab yang menyembah Baal, yang membawa umat untuk menyembah kepada berhala-berhala. Nah, kemudian orang-orang Rehab ini mereka sangat konsisten dan sangat berkomitmen dan memegang teguh akan pesan perintah daripada leluhurnya agar mereka hanya boleh tinggal di kemah-kemah dan mereka tidak boleh minum anggur serta tidak boleh memiliki kebun anggur. Mereka sangat konsisten dengan hal itu sehingga ketika Nabi Yeremia mengajak suku ini, keturunan Rehab, untuk ditawarkan minum anggur, mereka pun tetap tidak mau karena mereka tetap berkomitmen dan konsisten dengan perintah daripada leluhurnya untuk boleh tidak meneguk anggur itu. Nah, ketika hal ini dikontraskan dengan kehidupan bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan dan dipilih Tuhan untuk hidup taat dan setia di hadapannya, maka kita sangat melihat betapa setianya orang-orang Rehab ini kepada perintah bapa leluhurnya untuk menaati tidak minum anggur. Sehingga mereka akhirnya diperkenan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir dikatakan bahwa mereka selamanya akan ada di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, sementara di sisi yang lain, orang Israel yang adalah umat pilihan, umat kesayangan Tuhan, yang terikat di dalam perjanjian, mereka setiap generasi demi generasi hidup tegar tengkuk. Mereka sudah mengalami Tuhan, mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, dan pesan leluhurnya sangat jelas untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Allah yang mereka alami ketika mereka diperbudak di Mesir. Allah melepaskan mereka, membawa mereka keluar untuk tiba di tanah Kanaan. Namun bangsa ini, setiap kali mereka berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka begitu mudah untuk ikut di dalam penyembahan berhala. Dan mereka begitu mudah meninggalkan Tuhan dan begitu mudah melupakan karya Allah yang telah mereka alami mulai dari zaman leluhurnya. Bapak Ibu, ini dua hal yang berbeda. Yang satu bangsa pilihan yang mengalami anugerah kemurahan Allah, dan yang satu bukan bangsa pilihan. Namun mereka adalah orang-orang konsisten, bahkan hidup takut akan Tuhan. Mereka turut membasmi Raja Ahab yang ikut menyembah berhala di Samaria pada masa itu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita bisa seperti orang-orang Rehab yang konsisten, yang berkomitmen, yang tetap setia sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk hidup konsisten sesuai dengan kebenaran firman Tuhan?
Kita adalah umat yang telah dibebaskan dari penghukuman kekal dan telah dijamin keselamatannya. Bagaimana kehidupan keseharian kita? Apakah kita juga bertekad berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita juga bertekad dan berkomitmen untuk menghidupi firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Allah? Atau kita masih terus-menerus hidup di dalam dosa, bahkan kompromi dengan dosa dan menikmati dosa itu sendiri? Orang-orang Rehab ini meskipun bukan bangsa pilihan, tetapi ketaatan dan kesetiaan mereka kepada perintah bapa leluhurnya membuat mereka akhirnya juga mengalami kasih karunia Tuhan. Namun bagaimana dengan kita yang sudah mengalami akan keajaiban kasih karunia Allah hari demi hari? Bagaimana kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan? Bagaimana kesetiaan kita di dalam membaca Alkitab? Bagaimana kesetiaan kita untuk menghidupi doa? Bagaimana kesetiaan kita untuk mewujudkan kehidupan yang memperkenan Tuhan setiap hari? Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebagai orang-orang sudah diselamatkan dengan mewujudkan hidup yang setia, membaca firman Tuhan setiap hari dan menghidupinya hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali kami diingatkan untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Meskipun orang Keni yakni keturunan Rehab ini mereka bukan bangsa Yahudi, namun mereka begitu setia kepada perintah bapa leluhurnya. Bapa, ajar kami juga sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih, yang telah mengalami kasih karunia-Mu. Kami boleh konsisten, kami boleh berkomitmen untuk setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik ataupun buruk, Bapa, mampukan kami untuk setia dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dimanapun kami berada, tolong kami untuk setia sampai akhir. Bahkan selama kami hidup, kami boleh mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini, dan mampukan kami untuk hidup setia melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus, kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.